Anak SD bun-bun diri karena tidak mampu membeli buku serta alat tulis. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jujur gue masih gak habis pikir, gue masih gak percaya ada berita macam ini. Anak kelas 4 SD, kurang lebih mungkin usianya 10-11 tahun ya harusnya ya. Tapi seingat gue kayaknya 10 tahun deh bocah ini ya. Di NTT diduga bun-bun diri mengakhiri masa kecilnya itu karena lantaran ibunya tidak mampu untuk membelikan buku serta pulpen alat tulis sekolah. Yang dalam pikiran gue adalah buku dan alat tulis itu paling kalau di total mungkin cuma 10 ribuan ya. Tapi cuma 10 ribuan itu untuk orang seperti gue. Menurut gue mungkin kejadian ini bisa menjadi tamparan untuk negara, tapi tidak untuk menyalahkan presiden. Gue sampai sekarang tuh masih bingung kenapa kalian tuh hobi banget nyala-nyalin presiden. Kayak apapun itu salah presiden, apapun itu salah presiden. Kalian bikin anak ya, kalian bikin anak itu bukan persetujuan presiden. Gue selalu bilang ya, kalau keadaan ekonomi kalian tidak memungkinkan, tolong jangan bikin anak, jangan memutuskan untuk punya anak. Gue selalu bilang untuk jangan memiliki akal bulus, akal miskin, mental miskin, yang apa-apa tuh ngandelinnya pemerintah, apa-apa ngandelinnya pemerintahan, apa-apa ngandelinnya presiden. Gak gitu cara kerja kalian mau punya anak. Maksud gue gini ya, pikiran simpelnya adalah gak segala hal tentang pemerintah, gak segala hal tentang presiden. Di situ ada RT, RW, lurah, kades, gubernur, apapun itu. Hal yang paling kecilnya lagi, ada tetangga, ada teman, ada saudara. Kemana mereka semua? Bahkan di sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah, ada BK gitu ya. Kenapa nggak gurunya memfasilitasi satu buku, satu bolpen, satu pensil misalkan? Kenapa harus kalian jauh banget menghujat pemerintah, menghujat presiden, MBG kalian bawa-bawa dan segala macamnya? Hei, punya anak itu tanggung jawab orang tua. Kalian enak-enak ya, nggak ada tuh menyangkutkan pemerintah. Kalian enak-enak bikin anak dan segala macam, menikah dan segala macam, nggak butuh. Nggak butuh tuh persetujuan pemerintah. Begitu tibanya lu brojol punya anak, pemerintah salah ya, pemerintah salah. BPJS gak ada, iuran bla 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 bla, pajak terlalu tinggi, MBG-nya nggak nyampe dan segala macam. Kenapa lu pada teriak-teriak? Gua kasih tahu dan gue peringatkan sekali lagi ya, anak itu tidak memilih untuk dilahirkan. Anak itu tidak bisa memilih orang tua mana yang akan melahirkan dia. Tapi kalian sebagai orang tua, sebagai calon orang tua, kalian bisa memilih mau menjadi orang tua yang seperti apa. Kalau kalian rasa diri kalian belum mampu untuk punya anak gitu ya, kalau kalian rasa ekonomi kalian kurang, mental kalian kurang, tapi udah kebobolan. Ini gue ngomongin yang MBA ya, bukan yang menikah lalu memutuskan punya anak ya. Misalkan kalian MBA, punya anak di luar nikah misalkan, atau kalian sudah janda, lalu kalian tidak memiliki ekonomi yang mapan atau berkecukupan, kalian bisa lapor RT, kalian bisa lapor Dinsos, atau kalian bisa menitipkan sementara, mau tidak mau, suka tidak suka ya, karena daripada kalian melihat anak kalian menderita, kalian punya opsional yang lain, selain kalian harus membiarkan anak tersebut menderita, anak tersebut sengsara, anak tersebut mengakhiri masa kecilnya. Ada banyak opsional itu. Pedes gak mulut gue? Pedes kan? Sakit gak tuh kata-kata gue? Sakit. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itulah pilihan hidup. Itulah pilihan jalan yang sudah kalian pilih. Kalian tempuhlah. Lanjutin sampai garis finish, lanjutin sampai selesai. Gue tahu konten gue, omongan gue akan menyakiti banyak pihak, akan menyakiti banyak orang. Tapi it is what it is. Kalau kalian yang mau menyalahkan pemerintah, mau menyalahkan presiden ya, menurut gue sih, lu benerin tuh mindset. Negara sudah membantu masyarakatnya melewati kartu KIP. Negara sudah membantu melalui BLT. Terus itu KIP buat apa kalau bukan untuk beli perlengkapan sekolah? Kalian sebagai orang tua, kamu sebagai orang tua dari anak itu ya, uangnya untuk apa? Nggak kamu pergunakan untuk beli buku dan bolpen yang cuma 5.000, 10.000 itu kah? Misalkan pun kalian bilang bantuan pemerintah itu tidak merata, bantuan presiden tidak merata. Ya coba dong tanyain dulu RT-nya, lurahnya, gubernurnya, bener nggak apa segala macamnya kayak gitu. Lagi pula kalau secara logika ya, masa iya beli buku sama bolpen 5-10 ribu masih nungguin presiden? Masa nungguin bantuan pemerintah? Itulah yang gue maksud mental-mental miskin. Sorry tuh saya ya, minimal kalau udah sadar dirinya miskin, ininya tuh diperkaya.